Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini didasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, suatu ketika kampung saya ditunjuk untuk mewakili desa dalam rangka lomba kebersihan desa. Seperangkat administrasi dan bukti fisik mesti disiapkan dan dibuat. Ada kisi-kisi penilaian yang diberikan. Antara lain mesti ada pos kamling dan WC umum. Padahal orang-orang kampung kami, warga kampung kami, karena kesediaan air begitu melimpah sepanjang tahun dan air itu air yang jernih, maka setiap rumah, setiap warga di belakang rumahnya atau di samping rumahnya, di dekat rumahnya, pasti ada kolam. Di situ ada ikan tawes, nila, bawal, gerame. Dan kolam itu sekaligus dipakai untuk WC-nya. Mereka tinggal jongkok di pancuran kolam dan plung lap, dimakan oleh ikan. Dan ikannya memang menjadi gendut-gendut. Kemudian yang kedua adalah pengadaan pos kamling. Maka dibuatlah gardu di depan kampung. Dibuat alat-alat untuk pemadam kebakaran. Ada kentongan, ada tanda-tanda bunyi kentongan. Kemudian ada buku presensi, ada tanda tangannya, ada asbak, dan yang kemudian dicari tegesan puntung rokok ditaruh di situ.
Sementara ketika harus ada WC umum, sekalipun pernah mendapat bantuan kloset, ada kloset di bawah pohon sawo di belakang rumah warga, ditutup dengan anyaman bambu, kemudian dikasih ember, kasih air, gayung, dan dibuat tulisan WC umum. Padahal sebenarnya kita khawatir nanti kalau ada tim penilai yang masuk ke WC umum itu dan jongkok di situ, wah bagaimana ya, padahal di bawahnya itu sungguh buntet, tidak ada lubang safety tanknya ya. Hal yang baik sebenarnya yang dimaksudkan supaya kampung menjadi lebih maju, desa menjadi lebih bersih. Namun kadangkala ada dampak negatifnya, yaitu cara yang digunakan adalah cara yang instan, cara yang pura-pura, cara yang untuk mengelabui. Sehingga di situ ada praktek menipu, merekayasa, dan ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang sebenarnya tidak dimaksudkan dalam rangka lomba itu. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa yang kami alami, yang saya alami ini bisa menjadi dasar untuk membantu memahami refleksi orang beriman terkait dengan sabda Yesus hari ini, mengingatkan dalam hal beragama itu pun ternyata bisa menyusup segi-segi yang tidak benar, yaitu segi tipu menipu, segi mencari pujian. Sedekah pada dasarnya adalah untuk mengembangkan sikap bersahabat, sikap solider dengan mereka yang berkekurangan. Sementara doa pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk lebih mendengarkan Tuhan, lebih memahami kehendak Tuhan, dan kemudian mengiyakannya, mengamininya. Maka doa itu menjadikan orang lebih intim, akrab dengan Tuhan, sehingga gampang connect, gampang gatuk dengan Tuhan dalam segala pengalaman hidupnya yang keseharian. Orang yang sungguh berdoa, yang sungguh mendengarkan Allah, bisa menemukan Tuhan di dalam segala-galanya. Sementara puasa adalah sebuah praktek latihan rohani, praktek untuk mencoba mengendalikan diri bahwa orang itu tidak kalah dengan dunia materi, dunia makan dan minum. Untuk sementara waktu orang bisa jutaan, bisa memutus hubungan dengan dunia makan minum, supaya orang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri, untuk lebih manusiawi. Nah, saudara-saudara terkasih, orang-orang Yahudi dalam melakukan kewajiban keagamaannya dipahami sebagai sebuah prestasi, sebuah kehebatan, sebuah keunggulan, sebuah kelebihan, sehingga ingin itu dipertontonkan, ditunjukkan, dipamerkan, disokkan, semacam teater. Orang kemudian memakai topeng untuk mendapat pujian, dirinya yang mendapat nama, yang dipuji, yang mendapat wow, sementara nama Tuhan ditenggelamkan. Nah, ini sesuatu praktek yang keliru. Maka Yesus mengingatkan ketika bersedekah, ketika berdoa, ketika berpuasa, ketika melakukan hal-hal yang terkait dengan agama, itu pasti harus berdampak menjadi lebih bersahabat, menjadi lebih ilahi, lebih suci, menjadi lebih manusiawi. Itu yang pokok dari kewajiban agama yang dilakukan dengan benar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita hari ini berterima kasih kepada Yesus, diingatkan akan ada virus kemunafikan, virus untuk mencari muka, virus untuk tidak satunya kata dengan tindakan. Kita, saya dan Anda adalah orang-orang yang lemah dan rapuh. Kita bisa menjadi munafik. Maka kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan mengendaki hidup keagamaan kami menjadi benar. Semoga penyertaan-Mu memampukan kami untuk hidup
lebih bersahabat, lebih bersaudara dengan bersedekah. Hidup lebih seperti Engkau dengan doa-doa. Semakin hidup kami menjadi lebih suci, semakin ilahi. Dengan berpuasa kami menjadi lebih manusiawi, lebih berkemanusiaan.